Saudara-saudari, teman-teman sekalian di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam renungan harian 3 menit. Pada hari ini, Gereja Sejagat merayakan pesta Santa Teresa Avila, seorang kudus besar yang di dalam Ordo Karmel tak berkasut. Santa Teresa Avila hadir sebagai ibu pendiri bersama dengan Santo Yohanes dari Salib. Nah, kita melihat bahwa bacaan suci hari ini menampilkan kepada kita tentang doa. Bagaimana doa itu dan juga apa yang kita minta dalam doa-doa kita, agar kita tidak memahami secara keliru tentang doa. Saya memberi tema permenungan singkat hari ini, berdoalah dengan bijak agar doa berbuah dalam tindakan nyata. Dalam bacaan yang pertama, saya mengutip satu ayat dari kitab Kebijaksanaan Salomo. Di sana dikatakan demikian, "Maka aku berdoa dan diberi pengertian. Aku mohon dan roh kebijaksanaan dicurahkan ke dalam hatiku. Aku lebih menghargainya daripada tahta dan mahkota." Dari kitab ini, dari teks ini, kita memahami bahwa yang terpenting dalam doa adalah memohon kebijaksanaan dari Allah sendiri, agar membantu kita untuk bijaksana dalam hidup, bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan, bijaksana dalam berrelasi, bijaksana dalam tutur kata, dan dalam tingkah laku kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang membawa persatuan, kedamaian, yang memperkuat kerukunan, dan bukan menjadi pribadi-pribadi yang memecah belah persatuan. Sementara itu, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam suratnya menulis demikian, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Di sini sebenarnya Rasul Paulus memberi sebuah jaminan bagi kita bahwa Roh Allah sendiri yang akan menguasai kita ketika kita dihadapkan pada kelemahan-kelemahan kita. Di sanalah Roh yang akan bekerja di dalam diri kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Allah sendiri yang akan menyampaikan doa-doa kita, membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita kepada Allah, dan menyuarakan kerinduan, keinginan kita, dan cita-cita kita di hadapan Allah. Sementara itu, penginjil Yohanes menulis demikian dalam Injil pada hari ini, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Sebagai makhluk rohani, tentu saja kita sebagai manusia yang lemah selalu punya ketergantungan pada yang transenden, pada yang ilahi, pada Allah sendiri. Jadi di dalam doa sebenarnya kita datang ke hadapan Allah, menimba kekuatan daripadanya, dan dari sanalah kita membangun kehidupan rohani kita yang berbuah nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Santa Teresa Avila
yang kita rayakan hari ini sebenarnya punya satu definisi doa yang sangat menarik. Dia menulis dalam buku Hidup bab 8 nomor ke-5 demikian. Doa tidak lain daripada sebuah percakapan akrab antara dua orang sahabat. Berarti seringkali tinggal bersama Dia yang kita tahu mencintai kita. Santa Teresia melihat Allah sebagai sahabat di dalam hidupnya, terutama di dalam doa-doanya. Dengan melihat Allah sebagai sahabat, tentu saja Teresa mengajarkan bahwa kita tidak perlu merasa takut datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita apa adanya, secara jujur, secara tulus, dan kerinduan-kerinduan kita itu secara terbuka kita sampaikan. Tidak perlu menyembunyikan apapun, karena Allah tahu, sahabat kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita rasakan dan kita alami. Katakan kepada Dia, dan tentu saja Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Sebagai sahabat, tentu saja Allah akan hadir senantiasa menyertai kita. Untuk itu, marilah kita membangun kehidupan rohani kita melalui doa-doa harian, doa-doa dalam hidup kita, membangun fondasi iman yang kuat melalui doa-doa kita, dan darinya anugerah rahmat kita timba yang kita terima dari Allah, hendaknya kita bagikan kepada sesama kita. Satu pertanyaan kecil untuk kita renungkan adalah sejauh mana kita berelasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dan sejauh mana doa-doa kita itu berbuah dalam tindakan nyata sehari-hari. Mari kita renungkan.